إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي قسما بالنجم حين حوى ما المعافى والسقيم سوى فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي سيد السادات من مضري غث أهل البدو والحضر صاحب الآيات والسور الله منبع الأحكام والحكم يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق السرى أسرى الله طاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan mana nggak datang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelas. Aman nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi
khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa sanadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalu man yud'a ilal jannati yaumal qiyamati alladzina yahmaduna Allah fis sarra wad dharra au kama jaa fil hadis. Bapak Ibu jamaah ngaji pulo rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an yang maha suci, kesempurnaan kita sebagai manusia Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam kalamnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku Tuhan, aku adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia lebih baik di antara makhluk-makhluk yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai manusia, berarti Allah ingin pilih kita untuk menjadi seorang hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini di hadapan Allah tuh punya tingkatan atau punya derajat. Derajat tertingginya adalah para anbiya alaihimus salatu wassalam tasliman katsira. Itulah derajat pimpinan-pimpinan orang-orang takwa. Jadi orang yang paling dekat, manusia yang paling dekat dengan Allah adalah manusia-manusia yang punya takwa kepada Allah. Dan pimpinannya orang takwa adalah para nabi. Dan pimpinannya para nabi adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, derajat nomor 2-nya adalah derajat sholihin. Derajatnya orang-orang yang soleh. Dan derajatnya orang-orang soleh ini masuk kategori selain para nabi sampai pada hari kiamat. Orang-orang yang ikut dengan para nabi, para sahabat, para hawariyun, atau orang-orang yang hidup setelah para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in sampai hari kiamat, kalau dia senantiasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia punya derajat yang soleh. Ada manusia dia tidak punya derajat di hadapan Allah. Di antaranya adalah mereka yang pertama, orang yang tidak punya amal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berpikir nih, kita sudah sebagai manusia, kita ini di posisi yang mana? Paling tidak kita ini sampai kepada derajat sholihin. Yang dimaksud dengan sholihin oleh kata para ulama adalah alladzina yaqumuna ala hukukillah wa ala hukukil adamiyin. Maksud dari orang soleh adalah mereka yang berusaha penuh untuk
menunaikan hak mereka sebagai hamba kepada Allah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu punya hati, Bapak Ibu sekalian. Dan hati ini bisa berubah-ubah. Kalau para nabi nggak mungkin maksiat, nggak mungkin para nabi bermaksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan para nabi itu maksum, yang terjaga dari maksiat. Kalau selain para nabi itu mahfud, artinya terkadangan manusia selain para nabi dia akan bisa terpeleset ke dalam kehancuran atau jurang-jurangnya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Qurhi radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Thalabul jannati bila amalin zambun." Mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala tidak disertai dengan amal. Zambun minat dzunub, termasuk bagian dari dosa-dosa yang dikerjakan. Jadi kita ini jangan pernah punya harapan masuk ke dalam surga kalau kita nggak amal. Kita ini pengen punya derajat seperti derajatnya muqarrabin, derajatnya para solihin, ya, derajatnya para ulama, misal derajatnya para orang-orang yang dekat dengan Allah untuk mendapatkan karunia Allah, tapi kita nggak amal. Maka kata Imam Al-Qurhi, bila al-talabul jannati bila amalin zambun minaz dzunub. Mengharapkan surga tanpa dibarengi dengan amal itu termasuk bagian dari dosa. Lu pengen masuk surga tapi lu nggak amal. Walaupun memang ada hadis mengatakan la tadkhulul jannata bi amalin. Tidak masuk kalian masuk surga itu bukan karena amal kalian, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa taala ini akan bisa didapatkan ya dengan amal. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang menginginkan dirinya untuk berjumpa dengan Tuhannya, yaitu Allah Rabbul Izzat, yang maha suci, maha agung, maha perkasa, maka hendaknya dia beramal soleh. Untuk mendapatkan rahmat Allah tuh banyak caranya. Caranya banyak sekali, dan itu semuanya adalah amal. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Menyekutukan Allah ini ada yang secara zahir, ada yang secara batin. Zahir dia jelas menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menduakan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah menjadi kafir orang yang menjadikan aku satu dari tiga atau tiga dari satu, menyekutukan Allah. Ada orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan khafi. Dia beramal tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua-duanya harus kita hindari. Kemudian wangtidharus syafaati bila sababin naun minal gurur, dan mengharapkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melakukan sebab. Apa sebab untuk mendapatkan syafaat Nabi nih? Ya, menghidupkan sunnah, bersolawat kepada Nabi, hubbul fuqara wal masakin. Jadi mengamal itu dalam ketawanya selalu dipelanin dikit gitu. Mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak juga caranya. Di antaranya ya kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnahnya. Di antara menghidupkan sunnahnya adalah mencintai orang-orang miskin, mencintai orang-orang fakir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 kelompok manusia yang nanti pada hari kiamat dia bukan termasuk golonganku, kata Nabi. Yang pertama, mereka yang tidak sayang kepada yang lebih muda.
Mereka yang tidak hormat kepada yang tua dan tidak menunaikan haknya para ulama. Ini penting banget kita nih, menyayangi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua, menunaikan haknya ulama. Apa haknya yang lebih muda? Ya kita berikan kasih sayang kepada mereka. Apa haknya yang tua? Ya kita hormat kepada mereka dengan kita sopan di hadapan mereka, berjabat tangannya kepada mereka dengan mereka. Apa haknya ulama? Ya kita tunaikan hak-haknya ulama. Ya, dengan kita datang kepada mereka, minta doa kepada mereka. Maka kita akan dimasukkan kategori orang-orang yang soleh. Sehingga dikatakan waqala ba'dul hukama, sebagian ulama, sebagian hukama mengatakan yang bagi lil aqil idza taba ayaf'ala asyra hisalin. Orang tuh kalau ingin sampai kepada derajat muqarrabin, orang yang punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengerjakan beberapa kriteria yang disampaikan oleh para ulama. Pertama apa? Ihdaha istighfaru bil lisan. Orang tersebut harus senantiasa istighfar dengan lisannya. Maka kalau kita melihat bagaimana orang yang punya kedekatan dengan Allah tuh merasa takut, merasa diawasi Allah. Sehingga apapun yang dia kerjakan, dia berpikir, kira-kira Allah ridho nggak sama pekerjaan saya ini? Makanya Nabi bersabda, orang cerdas itu siapa sih? Orang yang berpikir baru bicara, orang yang berpikir baru bertindak. Bukan berbicara baru berpikir. Kalau kita ini kan berbicara dulu baru bertindak dulu baru berpikir. Enggak, orang cerdas tuh dia berpikir dulu baru bicara. Bertindak dulu, beramal, berpikir dulu baru beramal. Maka yang pertama, sifatnya orang yang punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, istighfaru bil lisan, senantiasa merasa dirinya itu berdosa kepada Allah. Sehingga kata Imam Ghazali, aslut ta'ah salah satun, pondasinya ketaatan kepada Allah itu 3. Yang pertama, al-khaufu, takut kepada Allah. Yang kedua, war-raja'u, berharap kepada Allah. Yang ketiga yaitu ikhlasun fil amal, ikhlas dalam beramal. Rasanya kalau dia beramal bukan karena Allah tuh takut. Buat apa saya beramal bukan karena Allah ini? Ketika dia mengerjakan sesuatu tuh dia takut. Ketika dia mengerjakan satu kebaikan tuh dia ada harapan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, syarat untuk menjadi arifin atau muqarrabin adalah dia senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu man yud'a ilal jannati yaumal qiyamati. Orang yang pertama kali dipanggil untuk masuk ke dalam surga pada hari kiamat adalah siapa mereka? Alladzina yahmadunallaha fis sarra wad dharra. Mereka yang senantiasa lisannya dibasahi dengan istighfar dan zikir, baik dalam keadaan mereka susah atau dalam keadaan mereka senang. Kalau kita susah, bilangnya apa? Bangsat, setan, susah, suwe. Padahal kalau seumpama dia mendapatkan kesusahan, dia ingat Allah tuh, dia termasuk orang yang dipanggil pada hari kiamat pertama kali oleh Allah. Ya Abu Zarrin, udkhulul jannata bighairi hisab. Hai Abu Zar, masuklah kamu ke surga tanpa hisab. Coba. Asal syaratnya memuji Allah dalam keadaan dia senang ataupun dalam keadaan dia susah. Dalam keadaan susah dia ingat Allah. Maka sabar tertinggi itu kata Imam Nawawi Al-Bantani dalam Nawazul Ibad adalah ketika dia susah, dia mengatakan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu loh puncaknya sabar tuh itu, Bang Agung. Jadi jangan ditulis di status. Nabi mengatakan barang siapa yang ketika punya masalah dan dia laporkan masalahnya kepada manusia,
maka Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat masalahnya yang dia dapatkan, bahkan lebih parah daripada itu. Iya, kalau nggak punya beras tuh jangan bikin di status nggak punya beras. Tinggal bilang sama Allah, saya nggak punya beras ya Allah. Engkau mampu mendatangkan gandum kepada Sayyidina Ali tanpa bekerja, maka itu engkau mampu juga mendatangkan beras kepada saya tanpa bekerja. Sayyidina Ali itu ketika beliau di rumahnya nggak ada beras, nggak ada gandum, maka beliau diajarkan doa oleh baginda Rasulullah SAW. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Baca doa itu, setelah baca itu gilingan gandum tuh jalan sendiri, Bapak Ibu. Bisa nggak antum-antum kayak gitu? Asal punya yakin yang betul kepada Allah. Masa sih aneh, nggak mungkin lah. Iman tuh kalau nggak dibarengi dengan keyakinan tuh nggak akan sampai iman tuh ke dalam hati kita. Ya, iman tuh harus dibarengi dengan keyakinan. Sementara hari ini kita punya iman cuman di lisan. Gue ya iman sama Allah, gue hambanya Allah, gue yakin sama Allah. Dia kasih masalah ngeluh. Ya, dikasih susah ini gimana sih ini? Saya udah duha 12 rakaat nggak kaya-kaya. Saya udah baca Waqiah 41 kali saya baca Waqiah, masih aja jadi miskin. Padahal dia nggak mikir tuh. Dia bisa ngaji tuh kan kaya banget tuh. Di kubur itu Bapak Ibu, orang-orang ahli kubur mereka ingin kembali ke dunia pengen sujud. Pengen sujud aja. Itu kalau seumpama teman-teman kita yang di Ngaji Plus sudah ada yang meninggal dunia, atau keluarga kita, ibu bapak kita meninggal dunia, itu permintaannya cuma satu sama Allah, pengen kembali ke dunia, na'mal sholihan inna muqinun. Izin ke ya Allah, bangkitkan saya sebentar aja dari kubur, pengen beramal soleh agar kami menjadi orang-orang yang yakin. Jadi amal-amal yang kita kerjakan tuh nilai pahalanya nanti akan ketahuannya kalau sudah mati. Nilai amal ngaji kayak antum begini ngaji nih, kayak saya menyampaikan kebaikan, itu nilainya tuh nanti. Sekarang belum terasa. Sebenarnya udah Allah berikan, cuman kita nggak ngerasa. Iya. Jangan dikira antum dari rumah ke sini tuh nggak Allah kasih pahala. Pahalanya pol besarnya. Cuman nggak kerasa sama kita karena banyaknya dosa kita. Banyak banget dosa kita ini. Dari mulai bangun tidur sampai sekarang tuh kalau kita catat dosa kita tuh udah habis satu buku kali. Hari ini doang ya. Apalagi kalau dihitung dari Jumat kemarin gitu. Ngebohongin orang, ngebohongin istri. Betul nggak, Ustaz Kukuh? Lagi di mana, Bi? Sebentar nih. Apalagi Kukuh tuh kalau diajak tuh, Pak Iko, OTW masih mandi dia. OTW mandi. Berapa banyak dosa yang kita kerjakan coba? Bagaimana cahaya iman mau masuk ke dalam hati? Bagaimana cahayanya Rasulullah mau masuk ke dalam hati kita? Bagaimana cahayanya ilmu masuk ke dalam hati kita? Imam Syafi'i pernah mengadukan keluh kesahnya kepada gurunya karena hafalannya tidak masuk-masuk, tidak lancar. Gurunya mengatakan bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Hai Muhammad bin Idris, ilmu itu adalah cahaya, iman itu adalah cahaya. Cahayanya Allah tidak akan masuk ke dalam hati seorang hamba apabila hati tersebut maksiat kepada Allah. Orang yang punya kedekatan dengan Allah, nggak ingat Allah aja maksiat itu. Sayyidina Abu Hasan Sayyidina Abu Hasan Asyadili, beliau mengatakan 1 detik hatiku nggak ingat kepada Allah, aku murtad saat itu. 1 detik. Kalau kita main catur tuh berapa jam tuh? Stres tuh main catur. Wah.
Nggak usah main catur lah, sekarang kita mungkin susah main catur. Terus scroll handphone tuh berapa jam tuh scroll handphone tuh. Apalagi kalau udah buka Zalora, udah buka Shopee, apalagi mau 88 ini Agustus, Ustadz Gifari udah aman ini. Udah dikeranjangin. Kalau Kuku dikeranjangin sampai dari diskon nggak diskon lagi. Sampai hilang diskon. Iya. Ya, giliran udah habis kan dikasih tahu kan, di note kan. Barang yang kamu pesan sudah ada nih, kapan nih mau check out? Nggak di check out juga dia. Nggak ada duitnya, mikir lagi. Nggak apa. Memang betul-betul kita ini banyak lalainya kepada Allah. Kenapa kita lalai? Karena kita terlalu cinta dunia. Makanya dalam syair mengatakan, ya man bidunya hustaghal qad gharrahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Ya man bidunya hustaghal, hey orang yang sibuk dengan dunianya. Qad gharrahu tulul amal, berapa panjangnya angan-angan kalian. Aulam yazal fi ghaflatin, dengan kamu sibuk dengan dunia sehingga kamu tertipu dengannya, panjangnya angan-angan, akhirnya waktu kamu banyak habis karena memikirkannya. Hatta dana minhul ajal, tiba-tiba Israel datang ngejemput, nggak punya apa-apa. Oh, makanya ada tulisan tuh di baju-baju tuh, lagi sibuk cari dunia, tiba-tiba Israel datang. Kalau kata Sayyidina Ali Ustadz Ghifari, man talaba ma la ya'nihi fatathu ma ya'nihi. Barang siapa mencari sesuatu yang enggak penting, maka dia kehilangan yang penting. Iya, kan kita kan kalau scroll handphone tuh kan enggak penting tuh. Coba kalau seumpama kita pakai buat ngaji tuh, berapa juz kita baca udah itu. Main game online tuh, game online, sampai bego sendiri kita, ngomong sendiri. Tetangganya Ustadz Kuku tuh ada main game online, itu sampai kalau kalah dia mukul-mukul kepalanya sendiri, Bapak Ibu. Bego, tolol. Depan masjid Pak Jipri juga tahu itu orangnya tuh. Iya. Kalau siang udah gini. Kalau udah habis maghrib begini terus. Sampai dari pakai kacamata kecil sekarang udah tebel. Wal ya'udzubillah min dzalik. Makanya yang ada di samping itu tuh semuanya adalah kelalaian. Iya. Ustaz Ghifari istighfar, Ustaz Ghifari. Astagfirullahaladzim. Jadi kita betul-betul istighfar. Dan istighfar itu perintah Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, karena sesungguhnya Tuhan kalian adalah Maha Pengampun. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 keuntungan yang akan didapatkan bagi orang yang lisannya senantiasa istighfar. Nabi Muhammad itu jelas masuk surganya nggak Bapak Ibu? Udah jelas banget. Nabi mengatakan dalam hadis sahih, aku beristighfar kepada Allah setiap hari 70 sampai 100 kali. Ya, Pak Misno yang belum jelas masuk surga, habaib juga bukan, ngaji ngantukan, kadang-kadang paham, kadang-kadang enggak, istighfarnya cuman 15 kali. Habis sholat 3 kali. Kali 5, 15 kali. Nabi Muhammad setiap hari istighfarnya 70 sampai 100. Apa keuntungan yang Allah akan berikan untuk orang yang istighfar? Kata Nabi, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Barang siapa yang istiqomah istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 keuntungan kepadanya. Keuntungan pertama, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan susahnya itu menjadi senang. Jadi antum tuh banyak susah, kenapa? Karena kurang istighfar.
Ada istighfar yang diajarkan Nabi, banyak riwayat hadisnya. Ada astagfirullah tambah ada astaghfirullahal azim, ada tambahnya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba. Udahlah, kita mah enggak ngerti kayak gitu-gitu, cukup astagfirullah. Sayyidul istighfar mah kepanjangan, susah ngapalnya, cukup istighfar astagfirullah wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi waz dzunub. Yang pertama itu. Yang kedua apa kata Nabi? Wa min kulli dhiqin makhraja. Allah akan keluarkan dari kesempitan-kesempitan yang menimpa kepada kita. Dikasih jalan keluar sama Allah. Punya masalah, apa nih solusinya? Tenang. Tapi orang tuh kalau nggak suka istighfar tuh, punya masalah tuh, wah, marah-marah dia. Kalau dia punya masalah, istighfar tuh Allah kasih jalan keluar dan berkah. Yang terakhir itu ada riwayat wa yarzuquhu, ada riwayat wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rezeki dari tempat yang enggak dia sangka-sangka. Tiba-tiba Ustadz Kuku telepon umroh gitu kan. Bikin viral aja kencing di mihrab masjid. Terus Ustadz Gifari mukulin. Itu Ustadz yang dipukulin. Yang mukulin Ustadz juga. Udah umrohin gitu kan. Kan sekarang kan apa-apa umroh gitu kan. Iya. Mir pukulin Mir. Biar umroh Mir. Pakai apa Amir? Ngomong kasar ke ustadznya boleh? Nggak boleh sih. Istighfar tuh Masya Allah barokahnya luar biasa. Dan Nabi mengajarkan kepada kita, kalau istighfar jangan buat sendiri, istighfar untuk saudaranya juga. Nabi mengajarkan astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Nabi bersabda dalam kitab Muntahab Ahadits, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minatin kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Barang siapa yang istighfarnya bilang begitu tadi, astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, kata Nabi, orang yang beristighfar seperti itu akan Allah berikan kebaikan sebanyak orang beriman yang Allah ciptakan. Jadi antum masuk surga itu jadi orang kaya. Makanya sunnah dalam sholat itu ketika berdoa seperti doa qunut, walaupun sholat sendiri sunnah domirnya dengan menggunakan domir kita. Allahumma hdina fi man hadait. Jangan Allahumma hdini. Karena yang di belakang kita tuh banyak yang sholat. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Nabi Muhammad itu ketika dapat salam tahniyah dari Allah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah Subhanahu wa taala sampaikan salam untuk beliau. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu Rasulullah langsung menjawab salamnya, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nabi memikirkan saudara-saudara muslim yang lain. Coba. Kan bisa juga Assalamualaikum ya Allah, kan bisa juga gitu kan. Tapi Nabi salamnya Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Nabi itu nggak bisa makan ketika menjelang beliau intiqalu ila rafiqil a'la, berpindahnya beliau dari tempat yang hina menuju kepada tempat yang sangat mulia, berjumpa dengan Allah, yang beliau pikirkan pertama kali ummati, ummati, ummati. Umatku mana ini? Gimana ini ya Allah? Bangkit dari kubur pada hari kiamat, yang beliau tanyakan, ya Jibril, kaifa ummati, aina ummati, wa kaifa ummati. Berdoa ketika beliau sholat, menangis kepada Allah di waktu malam. Sampai janggutnya yang basah, sampai janggutnya yang tebal tuh basah.
Sehingga dalam riwayat dikatakan basah kuyup, bajunya juga basah. Beliau mendoakan ke umatnya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang-ulang sampai Sayyidina Bilal ibn Rabah mengumandangkan azan pertama. Beliau pikir kita istighfar untuk kita. Antum ini siapa? Makanya kalau istighfar jangan astagfirullah, astagfirullah, bukan. Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Mendoakan saudara muslim itu wajib hukumnya. Karena khotib Jumat kalau tidak mendoakan saudara mukmin, mukminat, muslim, muslimat, maka enggak sah khutbahnya. Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Doa wajib banget jadinya kita itu mendoakan saudara muslim tuh. Nah, di antara mendoakannya tuh ajak kebaikan kepada mereka. Malam yahtamma bi amril muslimina falaysa minna. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan saudara muslimnya, bukan umatku pada hari kiamat. Urusan di sini bukan urusan dunianya saja, yang terpenting urusan agamanya. Kalau kita ketemu teman kita dia nggak amal, nggak sholat, kita biasa aja, berarti kita bukan umat Nabi pada hari kiamat. Hati-hati. Makanya kalau kita nih punya teman suka ngajak-ngajak ngaji, punya teman suka ngajak-ngajak kebaikan, syukur. Itu diantara bahagianya orang-orang ahli Madinah ketika Rasulullah datang dari kota Mekah ke Madinah. Apa sambutan orang-orang Madinah? Wajib syukru alaina mada'an lillahi da'i. Wajib syukur terhadap kita semua selagi masih ada orang yang suka ngajak-ngajak kebaikan. Kadang-kadang kita saking hati kita nih hitam, gelap, burukan, buduk. Ada yang ngajak tuh, udahlah urusan diri ente aja sendiri masing-masing, nggak perlu ngurusin gua, surga-surga gua kok. Bersyukur kalau ada masih ada yang ngajak tuh. Kata Nabi, kalau kamu punya teman yang suka ngajak-ngajak kebaikan, gigit dengan gigi geraham. Gigit Sat Gifari, Sat kuku gigit. Syarat pertamanya adalah istighfaru bil lisan. Syarat kedua untuk sampai kepada derajat muqarrabin atau arifin, nadamun bil qalbi, menyesal dalam hati kalau nggak amal. Bagaimana perasaan kita tadi yang kesiangan sholat subuh? Serius nyesel. Tobatnya apa? Tobat cuma istighfar. Sedekah dong. Kenapa ini sedekah? Tadi saya tuh kesiangan sholat subuh, ini saya sedekah supaya Allah ampuni saya. Nadamun bil qalbi, menyesal dalam hati. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya, beliau mengatakan, min alamati mautil qalbi adamul huzni alama fataka al muwafiqat. Di antara tanda hati yang busuk adalah tidak adanya rasa menyesal ketika tertinggal amal. Perasaan antum bagaimana ketika antum ketinggalan sholat berjamaah? Perasaan antum bagaimana ketika antum ketinggalan sholat 5 waktu? Apapun keadaannya. Dulu orang-orang dulu dalam fadilah amal itu kalau ada yang ketinggalan sholat subuh, rumahnya ditakziahin. Ini nggak ke masjid misalnya nih, kemana nih? Padahal sholat di rumah, langsung diumumin inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Di fadilah amal kan ada kan? Bahkan orang-orang tuh bawa kayak beras, makan. Kenapa ini? Itu parah, dia ketinggalan sholat dia. Padahal masih hidup. Ada bendera kuning tuh. Kenapa? Karena orang-orang punya derajat di hadapan Allah itu mereka ketinggalan satu sunnahnya Nabi itu adalah lebih parah daripada kehilangan dunia dan seisinya. Nabi bersabda, man fatatuhu sholata faka'annama wutira ahluhu wa maluh. Barang siapa yang tertinggal satu sholatnya, itu lebih parah daripada antum ditinggal mati ibu, ditinggal mati bapak, ditinggal mati keluarga.
Kalau kita biasa aja, biasa kalau kita. Bahkan santai. Bahkan masih bisa ketawa tuh. Udah ketinggalan nih masih. Ya Robba Ibrahim. Masya Allah. Dan nadamun bil qalbi, menyesal dalam hati ketika lalai dari mengingat Allah, lalai dari amal-amal yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha. Itu yang kedua tuh. Yang ketiga apa? Wal azmu wa iqla'u bil badani, tidak akan mengulangi dosa atau kemaksiatan yang dia kerjakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang bodoh dalam Al-Qur'an itu seperti himar. Apa ayatnya? Masalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Jangan kayak himar deh. Himar tuh nih, Pak. Himar tuh di bawahnya keledai, di atasnya bigol. Di Temboro tuh ada berapa? Ada 7 atau ada 10 di himar tuh. Himar tuh dia punya suara, ringkikannya itu dia bisa melihat. Itu kalau dia meringkik, itu kata Nabi dia melihat iblis. Maka kata Nabi, kalau kamu mendengar ringkikan himar, berlindunglah kamu kepada Allah dengan kamu bertawud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Kalau kamu mendengar ayam berkokok, maka dia melihat malaikat. Maka mintalah kamu ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi itu dalam hadis sahih. Jadi kalau misalnya kita datang ke Temboro, pas kita lagi lihat-lihat himar, itu buru-buru kita berlindung, itu lagi ada iblis dilihat sama dia. Itu kata Nabi. Himar tuh bodoh banget, hewan yang paling bodoh tuh himar kata Allah. Jadi orang beriman tuh kalau habis berbuat dosa, dia taubat, dosa lagi berarti kayak himar. Himar tuh kalau jalan dia, kejeblos nih, tas di sini nih, di lubang ini nih. Diangkat sama yang punya. Jalan, balik lagi dia kejeblos lagi di lubang yang sama. Kita misalnya habis mabok, nauzubillah, berzina, taubat, berzina lagi, berarti sama kayak himar. Kamasalil himar yahmilu asfara. Dia perpaduan antara bigol dengan keledai himar itu. Kalau bigol itu lebih kecil daripada himar. Kalau himar tuh di tengah-tengah dia. Itu banyak banget di Pakistan, di India tuh. Dijadiin transportasi umum itu, himar itu. Jadi orang-orang ke pasar bawa barang tuh ojeknya pakai himar. Itu mir waktu kita di Maroko itu, yang saya naik himar itu. Pada himar saya naik tuh sama Amir sama Haji Ridho tuh. Nyobain naik himar. Kita mau ke mana? Tempat pemandian umum itu. Apa namanya? Hamam. Di Hamam. Tuh naik himar tuh. Biar tahu. Artinya ketika orang beriman tuh kejeblos dalam satu kemaksiatan yang sama, berarti dia sama seperti himar. Tapi Allah Subhanahu wa taala tuh sangat baik banget kan. Ya, antum kalau seumpama berbuat maksiat, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi, nggak apa-apa. Sampai antum bosan maksiat, jangan bosan taubat. Allah tuh Ghafurur Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Allah tuh udah banyak dikecewain sama kita, tapi Allah masih sayang sama kita. Gak kebayang kalau kita punya Tuhan tuh, kalau bukan Allah tuh gak kebayang kita tuh. Baik banget Allah sama kita tuh, ya Allah. Itu dalam hadits qudsi Allah berfirman, ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala makana fika wala ubali. Hai anak Adam, kalau kamu mengakui dosa-dosa kamu kepada aku, dengan kamu bertaubat, aku ampuni semua dosa kamu tanpa aku melihat dosa-dosa kamu yang lain. Baik banget gak kita punya Tuhan itu? Banget gak? Banget. Kalau kata Sayyidina Abu Bakar, innallaha yaghfirul kabair fala tai'asu.
Ini perkataan Sayyidina Abu Bakar, Ustaz. Innallaha yaghfirul kaba'ir fala tai'asu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar. Fala tai'asu, janganlah kamu berputus asa. Wa yu'adzibu 'ala shaghair fala taghtarru, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Allah akan memberikan azab kepada orang yang melakukan dosa kecil karena dia meremehkannya. Antum berzina, teman-teman, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan berzina kita, kalau kita punya harapan penuh berdoa bertaubat kepada Allah, Allah ampuni. Antum melakukan dosa kecil, tetapi antum meremehkan, Allah azab antum dengan dosa kecil itu. Tanya Ustadz Ghifari, itu di samping Raudhah Nabi itu ada gapura, itu bacaannya, tulisannya syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya Allah, itu Nabi tuh sayang banget sama kita, Bapak Ibu yang mulia. Mau masuk makom Nabi tuh, mudah-mudahan antum semua Allah panggil ke sana. Biar antum tahu bagaimana hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mau masuk Raudhah Nabi itu ada tulisan syafaati li ahlil kabair min ummati. Artinya gini, gua dekat sama orang yang berzina, gua dekat sama orang yang akul walidain, gua dekat sama orang yang menyekutukan Allah dan dia bertaubat gitu. Tapi Nabi nggak akan memberikan syafaat kepada mereka yang meremehkan dosa. Apa meremehkan dosa tuh? Diceritain. Rasulullah mengatakan berbuat maksiat itu dosa. Tapi ada yang lebih parah daripada berbuat dosa, daripada berbuat maksiat itu sendiri. Dosa itu sendiri apa? Menceritakan dosa yang kamu kerjakan. Bangga dengan kita berbuat dosa tuh, dosa besar tuh. Makanya kata Sayyidina Abu Bakar, wa yu'adzibu 'ala shaghair fala taghtarru. Antum akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa kecil antum yang antum kerjakan apabila antum meremehkan dosa itu. Antum berzina, antum sembunyikan zina antum. Dengan antum bertobat kepada Allah, Allah ampuni. Antum berbuat jahat kepada orang tua antum. Kita akul walidain, kita bertobat kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah ampuni. Saya punya kitab namanya, lupa saya, namanya pokoknya dosa-dosa besar. Itu diantara salah satu dari banyaknya dosa besar adalah akul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Sayyidina Hasan Al-Basri rahmatullah alaih, beliau mengatakan, man ahzana walidayhi faqad haqqahuma finnar. Siapa yang pernah membuat orang tuanya sakit hati, walaupun dia ahli tahajud, ahli sedekah, ahli Al-Quran, ahli sholat, ahli segala-galanya, tapi pernah bikin hati orang tua luka, maka tempatnya neraka jahanam. Apalagi ibu. Kemarin saya dapat nasihat dari Maulana Arif setelah pulang wapsi bayan wapsi 3 hari. Kita muliakan 3 wanita di rumah kita kalau kita pengen barokah. Catat dengan tinta emas Bapak Ibu nih. Pertama, muliakan ibu selagi masih ada. Karena dia pusakanya kita di dunia. Ya. Yang kedua, muliakan istri. Doanya istri itu kata Nabi itu Allah terima langsung ke Sidratul Muntaha untuk suaminya. Maka kata Nabi, ma akraman nisa illa karim wala ahannahunna illa laim. Manusia yang paling mulia adalah manusia yang memuliakan istrinya. Manusia sampah di hadapan Rasulullah adalah manusia seorang suami yang tidak memuliakan istrinya. Sampah di hadapan Rasulullah. Apalagi kalau sampai ngomong ke istri, bego, bangsat, anjing, lu gak tahu diri. Coba. Berarti orang itu sampah di hadapan Rasulullah. Yang ketiga apa kata Maulana Arif kemarin? Muliakan anak perempuan kalau punya anak perempuan. 3 wanita ini harus kita muliakan, kita jaga baik-baik nih. Ibu, pusaka kita dunia akhirat. Seorang sahabat tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat menjelang wafatnya.
karena ibunya sakit hati. Sahabat Ashabul Badar, antum siapa? Seakan ada perintah kepada Ashabul Badar, if'alu ma syi'tum fa innallaha yaghfirudz dzunub. Silakan kamu Ashabul Badar mengerjakan amal apapun, karena Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Tapi ada Ashabul Badar yang pernah membuat hati ibunya menangis. Menjelang wafatnya dia tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga Nabi menyampaikan kepada ibunya, maafkan anak ibu. Kalau enggak saya bakar sekarang. Jangan ya Rasulullah, dia anak saya. Maafkan sekarang. Saya enggak akan maafkan. Dia pernah bikin saya sakit hati ya Rasulullah. Maafkan sekarang. Perintahkan kepada Umar untuk mengambil kayu bakar. Bakar anaknya sekarang daripada dibakar di neraka jahanam. Ashabul Badar. Ketika ibunya mengatakan, ya saya maafkan dia, maka dia tersenyum. Rasulullah mengatakan, Allah mengampuni dosa-dosanya. Hati-hati sama ibu tuh ya Allah, ya Rabb. Taubat kita nih, taubat. Yang sudah enggak ada, doakan. Nabi SAW bersabda, di antara tanda kasih sayangnya seorang anak kepada ibunya yang sudah tidak ada, farhamu bis sadaqah, sedekah atas nama ibunya yang udah nggak ada. Undang makan, besok kita makan uduk bareng-bareng, sedekah nih, tanda bakti saya sama orang tua yang udah nggak ada nih. Kalau punya duit, kata Nabi, ya Rasulullah, nggak banyak di antara kami yang punya makanan, nggak punya uang. Farhamu bid du'a. Ad-dinu yusrun, agama tuh mudah banget. Nggak punya duit, doakan. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh para ulama dalam sujud terakhir apa? Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang tua kita itu. Yang kedua, muliakan tuh istri. Jangan pengen punya derajat di hadapan Nabi kalau nggak bisa kita memuliakan istri kita. Sampaikan sama siapapun yang nggak hadir di sini nih. Antum boleh baik sama orang lain. Kalau antum nggak baik di hadapan istri antum, kalau istri antum mengatakan suami saya mah jahat, berarti antum jahat di hadapan Allah, antum jahat di hadapan Rasulullah. Ingat-ingat itu. Yang ketiga, anak perempuan. Saking pentingnya kepada anak perempuan itu kita baik. Sampai Nabi mengatakan kalau kita punya duit, kita punya anak laki-laki 5, anak perempuan 1 nih kata Nabi. Kalau pulang dari safar, ini duit cuma 10.000, maka dahulukan hadiah untuk anak perempuan. Ketika pulang safar, sunnahnya yang diajarkan Nabi, datangi anak perempuan kamu, peluk dia. Di bawah umur balik, cium keningnya. Jaga dia baik-baik, dia tuh mutiaranya kita. Kenapa? Dia tuh yang nanti akan memberikan keselamatan kita pada hari kiamat. Peluk dia, kalau dia sudah balik peluk. Boleh nggak peluk ayah sama kakak? Ayah kangen banget. Itu yang didahulukan. Kalau di rumahnya ada 3 misalnya, ada ibu, ada istri, ada anak perempuan, maka ibu, anak perempuan, baru istri. Jangan istri angkat, tas masih ada di sini. Ini berat amat ini teman kok. Ya kok berat ya, kata ibunya Torik gitu kan. Terus kata Maulana Arif apa? Kita minta 3 doa sama ibu. Pertama, minta maaf. Setiap hari tuh minta maaf. Kalau bisa, yang dekat, kayak saya kan dekat, minta maaf. Yang kedua, minta doanya ya. Minta ridhonya. Yang ketiga, minta doanya. Kata Nabi, siapa yang dapat maaf dari ibunya, berarti Allah memaafkan dosa-dosanya. Siapa yang dapat ridho dari ibunya, berarti Allah ridho kepadanya. Kalau ibu sudah mendoakannya, maka 8 pintu surga terbuka untuknya. Ayo, sekarang nih orang nih, anak-anak di luar sana tuh, baru-baru saya baca kemarin itu, pas keluar 3 hari sama Kodani, anak umur 17 tahun
3 SMA, gak dibeliin kuota, ngebunuh satu keluarga. Yang pertama kali dibunuh adalah ibunya digorok coba. Di daerah Pekalongan, Jawa Tengah itu. Hati-hati tuh. Masya Allah, ngeri. Pergaulan sekarang tuh ngeri. Anak pesantren tuh paling, kalau nakal-nakal anak pesantren tuh ya paling tidur di kelas. Ya kan? Kalau di luar sana tuh udah ngebohongin orang tua. Masya Allah. Berzina, berjudi, judi online. Ini kuping ditindik udah gede ininya nih, sampai ngemplek-ngemplek sini nih. Ada yang udah sampai ininya udah sampai lepas gitu kan. Masya Allah. Maka yang pernah bikin orang tuanya sedih sekarang minta maaf. Yang masih ada, yang udah nggak ada doakan. Saya pernah dengar bayannya Kiai Tengku Zulkarnain. Beliau sampaikan begini, kalau kamu makan enak, ibu kamu masih hidup kok makan yang nggak enak, berarti kamu makan bara api neraka jahanam. Kata Kiai Tengku Zulkarnain tuh. Masya Allah. Saya pernah keluar 3 hari ke Kuningan, Bapak Ibu sekalian. Kita punya teman namanya Haji siapa? Haji Yogi. Tajir melintir, kaya. Itu satu masa, sama Amir ikut nggak Mir? Satu masa tuh kami diajak, saya, Haji Angga, Haji Ridho. Pagi Jumat tuh diajak sama beliau. Itu pagi Jumat itu, ibunya depan rumah tuh udah begini duduk nih. Ibunya nih, datang. Kita datang, Pak Haji Yogi tunggu di situ ya. Haji Yogi itu pengen ngajarin ilmu sama kita, tapi ilmu hal, ilmu keadaan. Makanya dikatakan lisanul hal afdhalu min lisanil maqal. Ilmu praktek tuh jauh lebih efektif daripada ilmu yang disampaikan lewat lisan. Datang ke situ, datang ibu nangis, cium kakinya. Udah. Itu kita Masya Allah. Saya ditanya sama Haji Ridho. Setiap hari, setiap Jumat. Ini loh kunci sukses jadi orang kaya tuh ini. Terus saya praktek ke orang tua. Sampai bosan Umi bilang, minta maaf dulu. Umi tuh kalau pulang ke rumah cipika-cipiki, minta maaf ya. Enggak punya salah, minta maaf dulu. Ya enggak, minta maaf aja. Kapan lagi memang Umi masih ada kan? Alhamdulillah pusaka saya masih ada dua-duanya. Ustadz Ghifari pusakanya sudah nggak ada satu. Bonansa udah nggak ada pusakanya satu. Mungkin ada di antara kita yang pusakanya sekarang udah nggak ada dua-duanya, ya kan? Maka selagi masih ada bahagiakan. Kalau kata Kiai Tengku Zulkarnain, kalau kamu pengen lihat Allah senyum sama kamu, maka lihat senyumnya ibu kamu setiap hari itu. Itu kalau ibu udah senyum sama kita, buru-buru minta doa. Senyum nih kita kasih makanan, terima kasih, aduh, masya Allah, Mi doain Mi. Ridho paling ridho. Kata Nabi apa? Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu bagaimana ridhonya orang tua, terutama ibu. Murkanya Allah bagaimana murkanya orang tua. Maaf, minta maaf sama ibu. Yang udah nggak ada, doakan. Hari ini sedekah, besok sedekah kalau panjang umur. Kasih teman kerjanya beliin uduk, siapa teman akrab kita nih, gue kasih uduk nih sama lu nih. Niatin buat orang tua. Masya Allah. Setinggi apapun amal kita, kalau ibu nggak ridho Allah sama kita. Kita ahli tahajud, ahli sedekah, ahli segala-galanya. Kalau Allah Subhanahu wa, kalau ibu nggak ridho sama kita, maka kita nggak punya amal apa-apa di hadapan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat adalah wal azmu ala alla ya'uda abada. Mengekang diri untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Betul-betul kita kekang diri kita ini. Lawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kan Masya Allah. Hawa nafsu itu mulai diciptakan sama Allah. Ditanya siapa saya, siapa kamu. Hawa nafsu mengatakan saya, gua, lu. Man ana wa man anta. Ya gua, ente kata hawa nafsu. Digerus lagi 10.000 tahun di neraka.
Dibakar lagi, tanya lagi, siapa saya, siapa kamu? Gua, lu. Itu pun dia itu ketika mengakui Allah sebagai Tuhan dengan keterpaksaannya dia. Ya udah deh, capek gua dibakar terus. Dan Allah tetapkan dalam kehidupan kita itu, dalam hati kita ada hawa nafsu, ada hati dan akal untuk berpikir. Balasannya apa orang yang bisa melawan hawa nafsunya? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga tempatnya dengan penuh kenikmatan di dalamnya. Berat tapi hawa nafsunya besok nih kan sekarang azan jam 4.40 ya. Jam 4.45. Waduh, mata tuh berat banget. Apalagi kalau nonton bola dulu tuh. Perih mata tuh. Kayak ada pasirnya di sini nih. Masya Allah. Kayak kemarin saya malam Ahad itu ada Gus Yusuf khidmat, Gus Yusuf ngobrol sini sampai 1:30. Saya tidur, bangun jam 3, bareng istighosa sama santri-santri. Harus berangkat lagi ke Sumarekon Bekasi. Sama siapa kemarin? Sama Bonansa ya? Sama Miftah. Itu lagi ngaji aja saya bilang, saya mau tidur dulu, berat banget mata saya ini. Alhamdulillah masih bisa sholat subuh berjamaah. Coba kalau kita nggak sholat subuh berjamaah tuh kan, kalau habis lalai tengah malam itu nonton bola, main handphone. Yang parah tuh yang main handphone itu tuh, ya kan? Nggak melakukan hal yang sia-sia. Kata Nabi, tanda orang itu dibenci sama Allah, dia melakukan hal yang gak ada manfaat untuk dirinya. Apa hadisnya itu saya lupa, Kak Gibari? Apa? Hadisnya itu ada. Ayo yang bisa siapa? Tanda Allah benci sama seorang hamba adalah dia akan melakukan hal yang sia-sia dalam hidupnya. Lupa saya. Bukan perkataan Imam Syafi'i, hadis Rasulullah. Min alamati aradillahi ayyaj'ala syughnahu fi ma la ya'ni. Siapa itu? Tadi Bonansa yang bilang. Tadi Bonansa baru datang aja, tadi ngomong apa tadi? Kan cerita Bonansa. Kiai, doakan ya, paspor susah banget. Ya udah sabar. Memang kata Nabi, ad-dunya darul imtihan katanya. Ini baru nyupirin gua kayak gini nih. Gimana kalau ngaji serius ini? Biasanya salah kalau nyampein hadis itu. Ad-dunya darul imtihan. Di situ. Dunia tempatnya ujian. Masya Allah. La ilaha illallah. Memang kata Nabi gitu, min alamati aradillahi ayyaj'ala syughnahu fi ma la ya'ni. Tanda bencinya Allah kepada hambanya adalah orang itu akan melakukan hal yang gak ada manfaat untuk dirinya. Ya, yang kemarin saya jelaskan itu yang joget-joget begini. Sampai ke ustazah ikut-ikutan itu. Yang bercadar juga ikut-ikutan, yang bercadar tuh. Penghafal Quran juga ikut-ikutan jadinya tuh. Ya, karena terbawa dengan suasana. Kata Nabi, ma zadaz zamanu illa syiddah. Tidaklah bertambahnya kehidupan dunia, melainkan semakin bertambah di dunia ini kita hidup, semakin bobrok kehidupan. Itu kata Nabi itu. Di zaman Nabi itu nggak ada handphone. Kalau handphone ini baik di zamannya, kalau handphone ini baik, maka Allah akan datangkan handphone di zaman Rasulullah. Ya cuman karena nggak baik, jadinya nggak didatangkan di zaman Nabi. Betul nggak? Iya. Makanya kalau kata Kiai Uzairan, urusan agama tuh semakin dekat dengan pusatnya semakin baik. Kalau urusan duniawi, semakin jauh, ya semakin baik, ya kan? Kalau dulu misalnya kita handphone tuh yang tulali tuh 1202 tuh. Apalagi yang gede banget itu. Iya, pokoknya itulah. Udah paling keren banget gitu kan. Apalagi yang kayak ketupat itu, yang bisa main game itu, keren banget. Sekarang kalau itu ada, ya udah nggak zaman banget. Sekarang tuh kalau dunia tuh yang sekarang yang keren.
kan? Yang sekarang yang keren. Paham di sini insyaallah terakhir. Masih banyak terakhir. Yang selanjutnya adalah wahubbul akhirati. Syaratnya orang tuh pengen punya derajat arifin, atau muqarrabin, cinta dengan kampung akhirat. Kata Rasulullah, kata Sayyidina Ibnu Athaillah Hikam, beliau mengatakan, lau asyraqat nurul yakin la ra'aital akhirata aqrabu ilaihi min antar alal akhirah. Kalau orang tuh sudah cinta sama akhirat, maka perjalanan akhirat itu jauh dia lebih cintai daripada apapun yang ada di dunia. Jalan menuju akhirat aja dia cinta. Kapan ya keluar 3 hari ini gitu? Ditunggu, ini nggak daftari. Ya, itu ya Amir ya. Nggak daftari dia. Semangat. Kapan ngaji plo nih? Kapan sholat 5 waktu nih? Pengen ketemu sama orang-orang soleh saya. Ya, kita wajib jumpa dengan orang-orang soleh. Paling tidak kalau kata Ki Ubed, kesolehan kita itu terletak pada sholat jamaah kita itu. Orang tuh kalau istiqomah sholatnya berjamaah, maka hatinya akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata Ustadz Reza, beliau sampaikan istiqomah itu bukan yang terus menerus, tapi istiqomah itu adalah yang pasti bertentangan dengan hawa nafsu kita. Itu namanya istiqomah. Semakin kita bisa melawan yang bertentangan dengan hawa nafsu kita, berarti kita disamakan dengan istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang istiqomah itu Allah akan sampaikan kepadanya, jangan takut, jangan bersedih, surga tempatmu. Istiqomah ngaji plo, istiqomah sholat 5 waktu, istiqomah ketemu sama orang-orang soleh, istiqomah sedekah, istiqomah segala-galanya. Semoga Allah berikan kefahaman agama kepada kita. Masih banyak sebenarnya, tapi waktunya nggak cukup. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan nggak? Hal ingdakum mas'alah. Is'al, tanya sekarang. Insyaallah. Mafi, khalas? Cukup? Kafa, Ustaz Gibari? Khalas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana. Allahumma khir lana wa akhtar lana wa saddidna. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habbibna ila ahliha wa habbib salih ahliha ilaina. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'aliman. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati syahril haram wal baladil haram wal masy'aril haram wa qabr nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tarzuqna bi ziyaratil haramain bi wasilatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ighfirli wa li rabbi ighfir lana wa li walidayna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana tarafna bi an تعرفنا وأننا أشرفنا على الذي أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل
لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجهدا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Dipersilakan kepada ibu-ibu terlebih dahulu.